channel Erlita Nuh Delita. Today we are going to study about English. But before we study, we have to take a pray first. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai? Okay, my student. Now you have to guess what is the picture. Kalian harus tebak kira-kira ini gambar tentang apa ya, sehingga kalian bisa menentukan hari ini kita akan belajar tentang teks apa. Ya, oke, sudah menemukan? Ya, that's right. This picture tells about they are discussing something very important. Jadi mereka sedang mendiskusikan sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu, hari ini kita belajar tentang discussion text. Okay, good. Discussion text. Anybody knows what is discussion text? Ada yang tahu nggak? Apa sih text discussion itu? Kira-kira menurut kalian? Ya, betul. Text discussion merupakan sebuah teks atau sebuah tulisan yang menceritakan sebuah isu di mana isu itu pasti ada yang setuju atau tidak setuju. Ya, ada hal yang positif atau yang negatif dan di akhir pasti akan dicapai sebuah kesimpulan oleh seorang pembaca. Oke. After you know about definition, you have known about communicative purpose. Jadi tujuannya dari text discussion itu apa? Ya, tujuannya yaitu untuk memberikan sebuah pendapat atau informasi dari pandangan-pandangan yang berbeda. Ya. Oke, generic structure. There are 4 generic structure of discussion text. Ya, jadi ciri-cirinya itu ada 4, di mana yang pertama itu menceritakan tentang isu atau sebuah masalah atau sebuah topik yang akan membangun sebuah argumen nantinya. Ya, jadi topiknya itu akan diikuti oleh beberapa argumen yang mana argumennya yaitu ada argumen setuju ya atau argumen yang positif, di mana argumen positif ini bisa mendukung sebuah isu atau masalah tadi ya. Jadi seseorang harus menyetujui atau berpendapat hal yang positif tentang isu yang sedang dibicarakan. Oke. Nah, setelah ada argumen for, pasti ada argumen against ya. Jadi tadi ada pendapat yang positif, sekarang ada pendapat yang negatif. Di mana pendapat yang negatif itu merupakan hal yang tidak setuju dengan isu atau masalah yang sedang disajikan. Nah, dan yang terakhir yaitu adalah conclusion ya. Conclusion itu merupakan sebuah rangkuman singkat tentang masalah yang tadi sudah didiskusikan ya. Jadi ada isu, argumen for, argumen against, and conclusion. Bagaimana? Ingat kan tentang generic structure-nya? Oke. Next, after you know about that, kalian harus tahu tentang contoh-contoh discussion itu adanya biasanya di mana sih? Ya, adanya di koran, tesis, jurnal, atau dalam sebuah perdebatan ya, debates ya. Ini sangat penting bagi seorang siswa agar bisa mengungkapkan sebuah pendapatnya. Tapi jangan berantem juga ya. Oke, tuh. Oke, setelah kalian tahu contohnya, kalian harus tahu tentang language features-nya. Ya, apa ya ciri-ciri kebahasaannya? Ini sangat penting sekali kalian ketahui, apalagi kalian mau mengerjakan sebuah soal di mana soal bahasa Inggris itu ada teks ya, dan kalian harus bisa menentukan itu teks termasuk ke dalam teks apa. Nah, kalian bisa
menentukannya dengan cara mengingat language feature-nya, ciri-ciri kebahasaannya. Di mana text discussion itu memiliki ciri kebahasaan yang kalian bisa lihat di layar, atau yang paling utama itu ada constructive connectives. Nah, itu biasanya ada although, never tells, ya. Oke, coba sekarang kita lihat ada sebuah teks di sini. Ada 4 paragraf. Pasti yang paragraf pertama itu tentang isunya. Isunya tentang apa? Ternyata tentang handphone yang sangat penting bagi setiap orang. Namun, apakah handphone bisa dibawa ke sekolah? Nah, ini ada hal yang mendukung dan tidak mendukung, di mana paragraf 2 dan paragraf 3 itu merupakan sebuah pendapatnya. Dan paragraf terakhir merupakan sebuah kesimpulan dari sebuah teks tersebut. Oke, bagaimana anak-anakku setelah kalian tadi memperhatikan tentang video yang kalian lihat, apakah kalian memahaminya? Semoga kalian bisa memahami pembelajaran hari ini, yaitu tentang discussion text. Kalian ingat lagi, what is the communicative purpose, apa tujuannya, generic structure, dan juga language feature-nya. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, like, comment, and share.